Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya teman-teman, sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti saat ini. Kita akan memulai kuliah lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Baik teman-teman, materi kita kali ini tentu saja materi yang lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Oke, kita lihat bagaimana teman-teman slide berikutnya. Baik, teman-teman, dalam pertemuan ini kita bahas seperti yang disampaikan tadi, yaitu tentang actuating atau pelaksanaan dalam komunikasi. Nah, di dalam actuating ini ada 6 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah uh, tentang ini ya, apa namanya, pengertian ya ini, pengertian. Lalu yang kedua itu adalah ada unsur, yang kedua ada unsur nih, gitu ya. Tadi yang pertama itu adalah ada pengertian, lalu yang kedua ada unsur, yang ketiga prinsip, dan yang keempat adalah proses serta contoh dan yang terakhir di tantangan dalam actuating komunikasi ini atau communication of actuating gitu ya. Oke, jadi teman-teman ketika kita melaksanakan atau actuating komunikasi ini pada prinsipnya adalah pelaksanaan komunikasi itu memerlukan strategi ya, strategi yang matang, pemilihan media yang tepat gitu ya, serta evaluasi yang berkelanjutan. Untuk apa? Untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tentu saja tujuan yang diharapkan apa dari audiens kan gitu ya. Oke, teman-teman kita lihat sekarang slide berikutnya. Ya, teman-teman kita lihat dari pengertian ya. Pengertian dari pelaksanaan komunikasi ya. Atau komunikasi dilaksanakan seperti apa kan gitu ya. Sebetulnya banyak ya teman-teman definisi atau pengertian tentang updating uh, pelaksanaan komunikasi ini. Misalnya kita lihat dari pendapatnya ini ya, pendapatnya Everett Rogers ya, ini. 83 menurut dia bahwa pelaksanaan komunikasi itu adalah prinsipnya penyebaran pesan nih, dengan mempertimbangkan media, saluran, dan konteks. Nah, gitu ya. Ini. Tapi berbeda dengan pendapatnya Shannon and Weaver. Nah, Shannon Weaver, dia pernah menyampaikan tahun 1949 bahwa pelaksanaan komunikasi itu prinsipnya adalah pengiriman pesan dari sumber kepada penerima dengan memperhatikan gangguan komunikasi. Tadi kalau di Everett itu adalah ada dengan mempertimbangkan media, saluran, dan konteks, sedangkan Shannon Weaver itu adalah lebih menitik beratkan pada uh, gangguan dalam komunikasi. Lalu kita lihat nih pendapatnya Harold Laswell. Nah, kalau Laswell agak sedikit berbeda dari Everett Rogers dan Shannon and Weaver. Harold Laswell bahkan menyebutkan bahwa pengertian updating komunikasi itu adalah sebetulnya mengacu kepada beberapa pertanyaan. 5 ya, pertanyaan yang pertama adalah siapa yang mengatakannya kan gitu ya. Lalu mengatakan apa? Terus menggunakan saluran apa? Lalu ditujukan kepada siapa? Kan gitu ya. Dan dengan efek apa? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini maka menurut Laswell ini adalah sebuah pelaksanaan dari komunikasi. Jadi jawaban-jawaban tadi adalah merupakan sebuah pelaksanaan komunikasi, gitu ya.
Nah, kalau dari 3 pendapat ini gitu ya, sebetulnya ini nih, apa namanya, bisa kita tarik benang merah dari ketiga ahli itu, bahwa komunikasi atau actuating komunikasi itu adalah proses gitu ya, penerapan strategi komunikasi agar pesan dapat disampaikan secara efektif kepada audiens gitu ya. Itu ya teman-teman, apakah masih ada pendapat ahli lainnya? Banyak ya, banyak, silakan teman-teman nanti bisa cari sendiri ya tentang pengertian actuating komunikasi. Oke, teman-teman, itulah kita lihat dari dari pengertian ya. Baik, kita lihat dari unsur gitu ya, unsur dari pelaksanaan komunikasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, unsur-unsur pelaksanaan komunikasi ya teman-teman, ada beberapa unsur dalam pelaksanaan komunikasi. Nah, yang pertama adalah tentu saja ada komunikator ya, komunikator misalnya. Nah, ini nih, komunikator nomor kedua ya di situ. Nah, ini komunikator. Lalu komunikan atau penerima. Nah, ini ya. Lalu ada apa lagi? Pesan. Lalu ada saluran, ada umpan balik, ada gangguan, dan ada konteks gitu ya. Nanti ada tambah lagi misalnya ada proses juga ya. Di situ ada efek misalnya bisa juga ya masuk ke situ. Jadi unsur-unsurnya itu adalah dalam actuating communication itu adalah ada pesan, ada komunikator, ada channel, ada receiver atau penerima atau audience atau komunikan, ada feedback, ada gangguan atau noise dan ada konteks ya. Nah, itulah unsur-unsur pelaksanaan dalam komunikasi. Lalu bagaimana dengan prinsipnya? Ya, baik kita lihat di slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah tentang prinsip gitu ya, prinsip dari actuating komunikasi atau pelaksanaan komunikasi. Jadi setiap komunikasi itu pasti akan mengharuskan atau memiliki prinsip komunikasi itu adalah ada jelas gitu ya, pesan yang disampaikannya jelas. Nah, ya. Lalu konsisten, tidak berubah-berubah gitu ya. Ya, jelas, mengandungkan kejelasan atau clarity. Nah, itu adalah jelas gitu ya, jelas bagi penerima, jelas bagi si penyampai itu saja ya. Lalu konsisten gitu ya, ketika mengatakan bahwa ya itu adalah sesuatu yang harus disampaikan dengan mengatakan benar, ya ketika apapun juga harus konsisten di situ ya. Lalu yang kedua adalah adaptasi terhadap audiens prinsipnya. Nah, komunikator juga mempunyai tugas untuk beradaptasi terhadap audiens karena setiap audiens yang kita temui itu akan berbeda-beda. Nah, kalau tujuan komunikasinya ingin sesuai dengan yang diharapkan, ya perlu adaptasi terhadap audiens itu. Lalu pemilihan media yang tepat, ya tidak semua orang menyukai handphone, tidak semua orang menyukai televisi, tidak semua orang menyukai radio. Maka pemilihan-pemilihan media ini sangat penting karena tujuan komunikasi kita adalah ingin tercapai tujuan kita. Nah, tentu saja pemilihan-pemilihan media yang tepat itu juga perlu menjadi pertimbangan kita gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah ada kredibilitas komunikator. Ya, komunikatornya dapat dipercaya. Kalau misalnya kita ada sebuah acara seminar, lalu pesertanya itu adalah mahasiswa, ya, maka mungkin anak kecil atau yang pendidikannya di bawah SMA, ya mungkin itu belum tepat gitu ya untuk menjadi komunikator karena kredibilitasnya masih belum bisa diandalkan kan gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah prinsipnya adalah ada efektifnya umpan balik. Umpan balik itu nama istilah lainnya adalah feedback ya. Nah, feedback pun juga harus ada efektivitas ya. Jangan sampai kita memberikan informasi atau pesan itu sama sekali tidak ada feedback misalnya. Kita harus berusaha
bagaimana caranya agar feedback itu ditimbulkan oleh komunikan. Nah, kita sebagai komunikator menunggu feedback itu atau umpan balik itu ya. Nah, kalau setiap ungkapan yang kita sampaikan lalu ada feedbacknya, nah di situ berarti ada efektivitas umpan balik atau feedback yang bisa diharapkan dalam komunikasi. Baik, teman-teman, itu tentang prinsip. Lalu kita ke slide berikutnya dan mengenai proses pelaksanaan komunikasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, teman-teman, kita sudah banyak kepada proses pelaksanaan komunikasi ini ya. Jadi yang namanya proses kan berarti ada tahapannya ya. Ada sesuatu yang dilakukan tidak serta-merta, tapi ada prosesnya. Nah, bagaimana prosesnya? Di antaranya adalah pertama, tentukan dulu tujuan komunikasinya, gitu ya. Tujuan komunikasi itu untuk apa nih sebenarnya? Untuk to inform, to educate, atau apa nih? Kan ya. Lalu setelah itu, setelah menentukan tujuannya, ya kita coba analisis secara sederhana atau kompleks, silakan saja tentang audien yang nanti kita akan jadikan apa namanya ini ya, dijadikan komunikan dalam proses komunikasi tadi. Ya. Audiennya seperti apa. Lalu yang berikutnya adalah ada menyusun dan menyampaikan pesan. Menyusun dan menyampaikan pesan setelah kita tahu tentang audien kan gitu ya. Lalu berikutnya pesan ini mau disampaikan dengan media apa nih? Nah, maka di sini tahap keempat adalah memilih media komunikasi yang tepat gitu ya. Silakan mau lewat televisi, radio, atau apa nih? Atau media online. Nah, kita lihat itu juga akan memberikan kontribusi positif terhadap berhasilnya komunikasi itu. Lalu setelah itu ya tentu saja ada interaksi ya, interaksi dan ada umpan balik atau feedback. Nah setelah interaksi ya apakah ada feedback? Nah, di situ ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi dalam proses itu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menganalisis audien, yang ketiga menyusun dan menyampaikan pesan, yang ketiga memilih media, kelima melakukan interaksi dan perbalik, yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan gitu ya. Oke, teman-teman, itulah tentang proses. Nah, lalu bagaimana sih contoh penerapannya itu seperti apa, gitu ya? Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, sebetulnya kalau berbicara tentang contoh dari penerapan komunikasi atau pelaksanaan komunikasi banyak sekali ya. Hampir setiap kehidupan itu ada komunikasi di situ ya. Tapi saya hanya memberikan contoh 4 saja ya. Yang pertama adalah, misalnya kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah contoh dalam komunikasi organisasi. Apa misalnya? Nah, ini meeting. Meeting tadi kan tentukan tujuan. Meeting kan tujuan untuk apa? Kan gitu ya. Lalu lewat email misalnya bisa atau lewat internet. Nah, itu gitu ya. Itu ya teman-teman. Dan sekali lagi komunikasi organisasi contohnya adalah meeting ya meeting gitu kan. Kemudian tadi ya email misalnya tadi ya, email terus internet gitu, intranet atau internet saya. Lalu yang contoh berikutnya adalah komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran biasanya di dalamnya ada kampanye digital, ada iklan, ada promosi. Nah, itu juga adalah penerapan dari komunikasi. Lalu yang berikutnya adalah ada komunikasi krisis. Nah, krisis itu adalah komunikasi dijadikan salah satu untuk menyelesaikan krisis, gitu ya. Nah, biasanya dalam penanganan komunikasi yang bersifat darurat, gitu ya. Lalu contoh yang keempat adalah komunikasi publik. Nah, biasanya komunikasi yang ditujukan untuk publik. Nah, makanya contohnya di situ ada siaran pers dan media massa lainnya, misalnya dengan radio, televisi, gitu, menggunakan radio atau menggunakan televisi. Itulah teman-teman tentang contoh penerapan dari pelaksanaan komunikasi. Nah, kita lihat di apakah ada tantangan, gitu ya? Ada ya.
Nanti kita lihat nih di slide berikutnya mengenai tantangan dalam pelaksanaan komunikasi. Ya, teman-teman, tantangan dalam setiap pelaksanaan komunikasi itu pasti akan ada ya. Kan ada. Mengapa ya? Karena kan kita berkomunikasi bukan dengan kita sendiri atau tetapi kan dengan orang lain kan gitu ya. Nah, tapi biasanya ada beberapa gitu ya, ada beberapa dalam satu situasi komunikasi, tantangan itu bisa menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan komunikasi ya. Nah, kita lihat nih, hambatan budaya dan bahasa ini. Nah, biasanya kan awalnya tantangan, tapi karena bahasanya berbeda, gitu ya, bahasa berbeda, maka akan menjadi ini hambatan ya. Atau budaya yang berbeda juga bisa menjadi suatu hambatan karena komunikator kan tidak tahu budaya yang dimiliki oleh komunikan, terutama ketika pertemuan pertama kali gitu ya. Yaitu jadi kan kita tidak hafal dia berbudaya atau bahasa seperti apa ketika kita bertemu pertama kali ya, ketika bertemu pertama kali. Lalu distorsi pesan ini juga bisa jadi tantangan ya dalam pelaksanaan komunikasi gitu ya. Pesannya juga kadang-kadang tidak diterima, kadang-kadang keterimanya tidak jelas misalnya. Nah, itu juga ada distorsi pesan di situ ya. Itu adalah tantangan. Lalu kurang interaksi, gitu ya, kurang interaksi juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Kita sebagai komunikator kewalahan gitu ya, karena orangnya misalnya tertutup. Jadi kita berusaha untuk mendekati pun juga agak susah. Nah, itu juga menjadi tantangan ya. Kemudian berikutnya ada kelebihan informasi. Nah, kadang-kadang kita punya informasi yang banyak, bingung mau menyampaikan apa nih, diterima nggak ya kira-kira? Misalnya seperti itu juga tantangan. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah tantangan perubahan teknologi di sini. Iya ya, perubahan teknologi sampai sekarang ya. Apalagi zaman sekarang sudah kompleks sekali gitu ya dan tidak bisa dihindari ya. Terutama di media-media sosial kan itu juga memberikan perubahan dari teknologi itu akhirnya melahirkan teknologi-teknologi baru yang membantu dalam proses komunikasi atau pelaksanaan komunikasi. Nah, itu adalah merupakan tantangan tersendiri ya bagi pelaksana dari pelaksanaan dari komunikasi ini. Oke, teman-teman, demikian tadi materi kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman sendiri, sehingga ilmu ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup kuliah kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.